Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, berjumpa kembali di jelang iftar pemirsa bersama saya Mugi Zainal. Yang pasti, jika hati kita seputih salju dan awan, jangan biarkan dalam kemendungan. Dan jika bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan, mari kita sama-sama manfaatkan. Marhaban, ya marhaban. Selamat datang bulan Ramadan. Senang sekali pemirsa kembali bersama saya Mugi Zainal, dan juga hari ini saya bahagia masih ditemani oleh bunda-bunda salihah dari Majelis Taklim Mawar Al-Hidayah Tangerang Selatan. Apa kabar? Alhamdulillah. Semangat puasa semua ya, ibu-ibu semua. Masya Allah ya. Ya, dan Masya Allah pemirsa, tema kita yang kita angkat kali ini insya Allah bermanfaat. Yang pasti di era modern yang semakin maju ini, jangan sampai kita juga sebagai ibu-ibu salihah ya, juga ketinggalan perkembangan zaman, tapi tidak meninggalkan ajaran dari ajaran Islam kita. Untuk itu tema kita yang kita angkat adalah kriteria wanita solehah dan eksistensinya di era modern. Masya Allah. Dan bahagia sekali bersama saya sudah hadir dua narasumber yang kompeten untuk membahasnya. Langsung kita berkenalan dengan beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk Ustazah Dr. Haja Lilis Fauziah Balkis ya, SHI MAEK. Apa kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Masya Allah ya, beliau sibuk tapi Masya Allah hadir ya ke sini ya. Aktif sebagai dosen Unida Bogor dan juga pengasuh dari Yayasan Manfaataya Bogor. Masya Allah. Dan juga narasumber kita yang kedua ya, sudah pada kenal semua nih ibu-ibu yang hadir di sini ya. Ya, beliau pemimpin dari Majelis Taklim Mawar Al-Hidayah Tangerang Selatan. Beliau adalah Ustazah Yolanda Yusuf. Apa kabar Ustazah? Alhamdulillah. Senang sekali sehat bisa. walafiat. Ya, Masya Allah, senang sekali ya hadir kembali di jelang iftar ya Ustazah ya. Ya, senang banget. Baik, kita ngebahas masalah wanita solehah, eksistensinya di era modern. Tapi kita pengen tahu dulu nih Ustazah Balkis, makna dari wanita solehah itu seperti apa Ustazah? Ya silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, saya langsung akan membacakan ayat 97 dari surah An-Nahl. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila sholihan. Barang siapa yang berbuat baik, berbuat soleh atau solehah, mil zakarin, baik itu laki-laki, au unsa maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, falanuhniyannahu hayatan thayyibah, maka dia berhak mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, baik itu di dunia maupun di akhirat. Itu. Jadi tidak memandang itu laki-laki, itu perempuan, berbuatlah semaksimal mungkin itu perbuatan yang baik, maka tidak akan dibeda-bedakan ganjarannya, tetap surga dan kehidupan yang baik, balasan dari Allah. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian kalau boleh ditambahkan ini Ya, masih? boleh. Nah, kemudian bagaimana caranya kita beribadah? Tentunya kita harus tahu tujuan atau maqasidus syariah. Ini akan dikaitkan dengan eksistensi kita sebagai perempuan di era modern. Ada 5 yang menjadi pegangan untuk kita dan menjadi tujuan akhir final untuk kita. Yang pertama adalah hifdzun nafsi. Bagaimana meskipun di era modern ini jiwa kita harus tetap sehat, karena di era seperti ini akan cepat stres. Ya. Hifdzun nafsi, jauhkan dari begadang, menghindarkan makanan-makanan yang serba instan yang itu pasti akan merusak jiwa. Iya. Yang kedua adalah hifdzul akli.
Meskipun kita perempuan, jangan sampai baik itu ibu-ibu maupun terhadap anak perempuannya melarang untuk menjaga akalnya dari pertama mengurangi fungsi akal, ya, tidak pernah belajar, dan yang kedua adalah menambah fungsi akal. Mungkin itu dulu. Ya, baik. Jadi intinya walaupun dunia modern seperti ini ya, tetaplah kita berpegang teduh kepada ajaran yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik. Bunda-bunda Salehah dan juga pemirsa di rumah, kita jedah dulu ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Setelah yang satu ini kami kembali. Ya, Bunda-bunda Salehah, Majelis Taklim Mawar Al-Hidayah. Bagaimana semangat semua? Alhamdulillah, semangat ya, dan pemirsa di rumah juga pasti tentunya semangat ya, karena kita dengerin tausiah yang insya Allah bermanfaat nih sambil nunggu berbuka puasa. Ya tadi kan Ustazah Balki sudah menjelaskan ya makna dari wanita soleha ya, dan untuk Ustazah Yolanda Yusuf kita mau tanya juga nih. Tips menjadi wanita soleha, calon penghuni surga di tengah banyaknya cobaan dunia yang modern saat ini. Bagaimana nih Ustazah, silakan. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saya ucapkan doa dulu ya buat ibu-ibu ya. Biar selamat, dapat berkah, dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk semuanya, untuk pemirsa TVRI DKI Jakarta yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum ibu-ibu sholihah cantik. Waalaikumsalam. Katuh. Jawabnya bingung kan? Ya. Sebelum saya menjawab, tips itu sebetulnya sudah ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada dalam surah An-Nisa, tidak dari awal ya, ayat ke-34. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Mana suaranya? Lemes amat tentang puasa. Iya, Shadaqallahul azim. Al-ayah Shadaqallahul azim. Yang maknanya perempuan solihah itu ia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena ia menjaga dirinya. Saat suaminya pergi keluar rumah, ia benar-benar menjaga dirinya. Jadi tidak melakukan sesuatu tanpa sepengetahuan suaminya. Semua yang dilakukan, semua aktivitas itu adalah sepengetahuan suaminya dan atas izin dari suami tercintanya. Dan dia sibuk dan menyibukkan dirinya untuk membangun rumah tangga yang penuh dengan mawar. Mawar, bunga mawar indah ya ibu-ibu ya? Wangi enggak? Wangi. Warnanya banyak enggak? Banyak Masya ya. Allah. Penuh dengan mawar atau mawadah warahmah sehingga sakinah. Sakinah bisa didapat kalau di antara keluarga selalu memupuk bunga mawar ini dengan saling sabar, dengan saling istiqomah supaya terjaga kesolehannya untuk suaminya, supaya terjaga kesolehahannya untuk istrinya dan anak-anak perempuannya. Jadi tipsnya berarti kita harus pandai-pandai menjaga diri kita. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita. Masya Allah. Itu dulu. Itu dulu ya, Ustazah ya. Baik, ya. Nah sekarang masalahnya ya, tanggung jawab dalam keluarga ini kan banyak juga di pundaknya. Tidak hanya wanita ya, tapi juga laki-laki ya. Nah ini bagaimana Ustazah Balkis? Kalau yang menjadi tulang punggung keluarga itu ada di tangan wanita. Kebetulan nih rezekinya nih banyaknya di wanita ini gitu loh. Halalkah itu untuk suaminya, dan bagaimana dengan kehidupan yang seperti ini?
untuk mengatur antara tugas seorang ibu dengan tugas dia juga seorang pencari nafkah dalam keluarga. Bagaimana Ustazah Balkis? Baik, terima kasih. Di masa pandemi kemarin banyak para suami yang dirumahkan. Betul. Sehingga Ya. peran untuk mencari nafkah diambil alih oleh perempuan. Iya. Apakah dengan seperti itu menggantikan posisi suami sebagai kepala keluarga? Tidak. Pastinya fungsi mencari nafkah itu selama dua-duanya. Ingat, bukan hanya salah satu pihak. Dua-duanya saling memberikan ridho. Bagaimana caranya? Contoh dalam surat Al-Qasas, ya, Nabi Syuaib menggambarkan, alaihissalam menggambarkan seorang nabi, seorang yang saat itu sangat memiliki kasta tertinggi, pastinya memiliki santri kalau zaman sekarang. Iya. Tapi kenapa dua putri tersebut diperintahkan dalam Al-Quran untuk memberi minum ternaknya di luar, atau kita sebut dengan ruang publik, tidak dalam ruang domestik, tidak hanya di rumah. Pastinya akan memberikan ibroh kepada kita bahwa tidak masalah selama itu diperlukan, ya. Tetapi yang harus digarisbawahi, kenapa bergantian yang putri dari Nabi Syuaib itu menunggu giliran, tidak berbarengan untuk mengambil air dan memberi minum ternaknya. Di situ untuk menegaskan tidak apa-apa baik perempuan maupun laki-laki untuk mencari nafkah yang halal asal tahu batasannya. Tidak ditekankan hanya pada perempuan saja, tetapi pada laki-laki, bahwa tidak elok untuk bergumul dalam satu tempat. Iya. Ada kalanya mengetahui batas-batas masing-masing. Jadi tidak mesti laki-laki maupun perempuan, keduanya bergantian untuk mengetahui batas di ruang publik. Gitu. Masya Allah. Jadi tetap harus ada saling asuh berdua ya, dan melihat juga situasi kondisi dan tetap diniatkan semua untuk keluarga ya. Ya. Dan tadi Ustazah bilang, Ustazah Yolanda bilang harus dengan izin suami juga ya, semua apa yang kita Ya. lakukan ya. Masya Allah ya. Ibu-ibu semuanya dan juga pemirsa di rumah ya, kita jedah dulu ya, tapi tetap ya di channel TVRI Jakarta di Jelang Iftar. Ya, Masya Allah, bagaimana kita bunda-bunda seleha menjadi wanita soleha di zaman era yang modern saat ini ya. Tepat sekali karena kita akan melanjutkan pembahasannya. Tapi dari tadi nih Ustazah, Iya. Jamaah kita mau bertanya ya. Kita persilakan Boleh, dulu ya boleh. jamaah yang mau bertanya, silakan Bunda. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Saya ingin menanyakan tentang Ke siapa nih nanyanya? ke Ustazah Yolanda Yusuf. ya. Boleh pilih. Pertama-tama saya Yola dari MT Mawar Al Hidayah. Ustazah, bagaimana batasan-batasan aurat kita sebagai wanita di media sosial atau gadget? Demikian. Iya, Terima bagus kasih. juga nih. Bagus nih pertanyaannya Ustazah. Bagus sekali. Iya. Ya, di era Mau dosa medsos. berjamaah atau pahala berjamaah? Tinggal pilih. Silakan Allah. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita awali dulu ya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk para muslimah menutup auratnya. Coba dibuka di surah Al-Ahzab ya, surah ke-33 ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin Allah. wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihin
Allah. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain. Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Allah. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan perempuan-perempuan mukminah, hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya atau pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis dijelaskan bahwa seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Jadi baik itu offline maupun itu online tetap saja tidak bisa dirubah yang namanya peraturan dari Allah SWT. Kita benar-benar menutup tubuh kita sesuai tadi yang sudah didengar ya oleh ibu-ibu semuanya, bahwa disuruh menutup, menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Tapi ada penjelasannya, ada pengecualiannya, yaitu wajah dan telapak tangan. Jadi jangan mentang-mentang sekarang lagi zaman now, zamannya medsos ya, biar apa banyak followernya, Eksis biar gitu. eksis, jadi ikut-ikutan sosialita gitu ya, Iya. padahal tidak sesuai dengan keadaannya. Akhirnya bikin apa namanya akun ikutan di beberapa media sosial, misalnya beberapa media sosial nggak usah disebut ya, Iya. dengan gaya-gaya yang tidak sesuai dengan dirinya sebagai muslimah. Karena muslimah itu harus benar-benar bisa menjaga dirinya. Masya Allah ya, jadi apa kita udah berhijab ibu-ibu ya, jangan juga nanti bikin konten yang berlebihan gitu ya, kita menjaga Iya. juga itu semua ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa menjaga mahfiroh kita lah sebagai seorang wanita yang solehah ya. Amin, ya Allah Rabbal Alamin. Tanpa terasa nih harus jedah dulu nih kita ya Ustazah Balkis ya. Dan untuk pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Jelang Iftar. Masya Allah, jamaah semuanya dari Taklim Mawar Al Hidayah Tangerang Selatan. Semangat! Alhamdulillah, Masya Allah ya. Kita semangat terus ya bunda-bunda ya. Ya, tadi masih ada yang mau bertanya, saya lihat ya. Yang di sana ya, silakan. Nama saya, perkenalkan dulu, Wawang Setiawati dari Taklim Mawar Al Hidayah Tangerang BSD. Saya mohon izin mau bertanya Bu Ustazah Balkis. Balkis. Ya. Oh, ya. Seperti apa ciri-ciri wanita solehah? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Terima kasih, Ustazah. Bu Wawang. Kalau ditanya seperti apa sih ciri-ciri menjadi seorang istri yang soleha? Saya ingat kata guru saya itu nggak muluk-muluk berharap istri saya seperti apa. Bagi saya akan sangat bersyukur ketika istri saya cukup masih melaksanakan sholat dan sholatnya menghadap kiblat. Sesimpel itu. Waktunya sholat, sholat. Waktunya ibadah, ibadah. Dia paham benar apa itu rukun iman, apa itu rukun Islam. Ya iman, rukun iman yang 6, kemudian melaksanakan seluruh rukun Islam, termasuk haji jika mampu. Jadi sebetulnya simpel, tidak mesti mungkin yang harus seperti A, masaknya yang enak.
Kasihan dong yang nggak bisa masak ya. Yang ketika datang istri harus tampil cantik dengan lipstik dan sebagainya. Bisa jadi karena air wudhu sudah memberikan aura yang Masya Allah bagi suaminya. Itu jadi utamanya, ciri yang utama kalau kita bisa menjaga sholat, itu insya Allah sudah memenuhi kriteria istri soleha. Jadi kadang kan sholat itu yang kita anggap sepele kan. Iya. Sholat cepet-cepet, wudhunya kadang tidak sempurna. Nah itu. Jadi ya yang betul adalah bagaimana kita wudhunya yang sempurna, sholatnya yang sempurna. Kalau sudah seperti itu, tanhanil fahsya wal munkar, udah lengkap sudah. Ya istri soleha, hamba yang mukmin, hamba yang bertakwa. Masya Sama-sama. Allah ya, mudah-mudahan apa yang sudah di-sharingkan hari ini ya tidak hanya kita dengar ya bunda-bunda, tapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu yang paling utama ya. Kita semua adalah ibu-ibu yang juga memiliki anak ya, dan bagaimana cara kita juga melahirkan generasi-generasi menerus bangsa yang juga tetap berada di jalur yang benar, itu yang terpenting ya. Ya, Ustazah Yolanda, Iya. apa betul tolak ukurnya wanita soleha itu yang selalu di rumah nggak pernah keluar? Nah, katanya ada yang berbicara seperti itu. Lurusin sedikit dong Ustazah. Lurusin. Ya, gimana nih? Baiklah, sungguhnya saya kurang berani ya meluruskan ya, karena saya hanya hamba Allah yang hijrah, tapi bismillahirrahmanirrahim. Karena memang situasi dan kondisi wanita kalau memang harus keluar rumah, baik itu untuk berdakwah, tampil di panggung-panggung dakwah, berarti kan keluar rumah. Iya, betul. Mengajar, mengaji, berarti kan keluar rumah. Betul. Yang diajarnya nggak mau ke rumah Iya. kita, atau rumah kitanya tidak memungkinkan. Kan betul. bisa jadi rumah guru Iya. tidak memungkinkan, maka harus keluar rumah. Atau dia berprofesi sebagai pengusaha harus duduk di kantornya, Iya. atau sebagai pedagang harus berada Iya. di pasar, Ya, maka boleh wanita keluar rumah. Yang penting kembali tadi, Niat atas juga ya. izin suami Ya. dan juga sepengetahuan suami, dan Masya Allah. niatnya harus lurus untuk ibadah. Karena pengertian ibadah adalah semua perbuatan yang baik yang dasari ikhlas karena Allah SWT, dia pun berniat hasilnya, perniagaannya atau dakwah dapat amplop kemudian dinikmati oleh keluarga, dia niat untuk sodakoh terbaiknya kepada keluarganya tercinta. Masya Allah. Aduh, pengen terus ya lanjut ya. Kita ngomongin masalah ini ya, bunda-bunda ya. Cuman waktu jua ini yang memisahkan kita, nggak terasa ya. Ya, Ustazah Balkis, pesan yang ini disampaikan pemirsa Jelang Iftar, silakan. Ya, buat perempuan-perempuan yang solehah, ingat janji Allah, teruslah berbuat baik, teruslah beramal soleh, melakukan hal-hal positif, baik itu di ranah domestik maupun ranah publik. Insya Allah, jika dengan penuh keimanan, maka ganjarannya adalah kenikmatan dunia maupun kenikmatan akhirat. Masya Allah. Dan juga Ustazah Yolanda Yusuf, silakan. Biasa nyanyi dulu. Setiap keindahan yang tampak oleh mata, itulah perhiasan dunia. Namun yang lebih indah di antara semua, seorang istri solihah dan seorang ibu solihah. Masya Allah, pesannya langsung ya. Cukup kayaknya. Ingat ya langsung ya, Masya Allah. Terima kasih banyak ya Ustazah Yolanda Yusuf, dan juga terima kasih banyak Ustazah Balkis ya. Semua ilmu yang hari ini juga kedatangan dari jamaah, semua menjadi amal yang berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga pemirsa di rumah yang Masya Allah ya, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini, yang pasti semoga kita semua menjadi wanita-wanita solehah, calon penghuni surganya Allah. Saya Mugi Zainal beserta kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.